Pada kesempatan subuh hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan fikih azan dan iqamah. Karena kita sudah membahas beberapa hal, mulai dari taharah selesai, wudu, kemudian salat selesai, puasa selesai, udhiyah selesai. Ternyata ada yang tertinggal, yaitu fikih azan. Nah, azan ini termasuk daripada ibadah, bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang ada beberapa hal yang biasa memunculkan perbedaan-perbedaan pendapat. Bahkan aku masjid Taye beberapa waktu yang lalu, ya udah pimu pa biasa maka betang tahu bang yang mengucapkan as-salatu khairun minan naum, angkatode nama kedah salatu khairun minan naum. Ko pole lotan ni makadai as-salatu khairun minan naum, pole rejangi de na taswib, ya, yang tidak mengucapkan as-salatu khairun minan naum. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam pengertian fikih, azan adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengumandangkannya atau mengumandangkan masuknya waktu salat melalui zikir tertentu. Jadi azan ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nariko ibadah. Nah, sudah diajarkan cara-caranya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Purai napa guruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lagi kita rubah-rubah, karena ini ibadah yang sudah ada caranya dan ada waktunya. Azan merupakan syiar Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ya Nabi terjolo ketika melakukan serangan atau biasa lawan musuh, nanti setelah salat subuh biasanya baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan penyerangan kepada suatu kaum. Dalam hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik, napo adai makada anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza gaza bina qauman. Nabi ta setengah-tengah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka melakukan penyerangan kepada suatu kaum, lam yakun yagzu biha bina hatta tusbihu. Dena lakukan penyerangannya nareko depa nadapi waktu subuh. Wa yanzuru fa in sami'a adanan, apa nang kalingai na perhatikangi nareko nang kalingai bange okor kampongi, ya, nareko nang kalingai Nabi sallallahu alaihi wasallam okor kampong meloe iserang angka bang mau pitawi, artinya dilaksanakan salat karena ada azan. Kaffa anhum, maka dia tidak melakukan serangan. Wa illam yasma' adzanan, nareko denang kalingai bang okoro kamponge agada alaihim, napani naserang ya ro kamponge. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan penyerangan selama di kampung itu masih dikumandangkan azan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari di hadis nomor 585. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan khusus untuk muazzin Pak Bange, keutamaannya ya Pak Bange sangat besar. Yang pertama, ia akan diampuni dosa-dosanya. Ya yang selalu azan akan diampuni dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sejauh jarak di mana suara azannya didengar. Bila nama kokoi pakai mic ni tahu, akan diampuni dosanya sejauh jarak azan itu didengar.
diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala safil muqaddami wal muadzinu. Sidongatonganna pong Allah Ta'ala si bawa malaikae nailo doangangi atau nasalawakangi, yusalluna, mereka bersalawat kepada orang yang berada di saf pertama. Ya, jadi angkai di saf pertama, keutamaannya saf pertama salat itu adalah didoakan oleh malaikat. Wal muazzinu, begitu juga muazzin. Ya bang tungkat sempajang ya dampengang itu sana ku pong Allah Ta'ala. Ya lo doangangi ku pong Allah Ta'ala si malaikat wa yukfar lahu nanaya dampengatoi dosana bimaddi sautihi, sejauh suaranya didengar. Dia dampengai dosana sejauh suaranya didengar. Wa yusaddiquhu man sami'uhu, dan dia dibenarkan atau disaksikan setiap yang mendengarnya, baik itu min ratabin, benda-benda mati atau benda-benda yang basah, wa yabisin, atau benda-benda kering, walahu mithla ajru man shalla ma'ahu, dan orang yang azan akan mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang salat bersamanya. Masyaallah, masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaannya orang yang azan. Jadi ilo doang iko malaikai ya selawi ko Allah Ta'ala si ba malaikai, kemudian ya dampengang itu sana sampai sejauh suaranya didengar, kemudian dan ia benar-benar disaksikan sininna angkai mangkalinga, baik benda-benda mati, benda-benda hidup, benda-benda yang masih yang basah, benda-benda yang sudah kering. Keutamaannya, hadis diriwayatkan oleh Ahmad An-Nazai, kemudian disahihkan oleh Syekh Albani. Seorang muazzin ia rupa bangir sarimunrina pang Allah Subhanahu wa taala, angka kelebihan ia lengi ko pang Allah Subhanahu wa taala. Istri menerima pang Allah Ta'ala ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ipasi puluh manangi manusia yang pertama sampai manusia terakhir di padang mahsyar. Di situ digambarkan bahwa ada hadis yang mengatakan sab'atu yuzilluhullahu fi yaumil qiyamah yauma la zilla illa zilluhu. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada degaga cinaungan setengah dina cinaungan napong Allah Ta'ala. Ada angka cinaungan di padang mahsyar karena begitu panasnya. Ada 7 golongan, tapi dia natama koi pak bangi. Pemimpin yang adil, orang yang berzikir ketika sendiri sampai menangis, keluar air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berteman karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian pemuda yang tergantung hatinya kepada masjid. Kemudian orang yang digoda oleh seorang perempuan yang cantik dan kaya untuk melakukan perbuatan maksiat, kemudian dia mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat itu masyarakat muslimin dalam hadis juga digambarkan irima kedana ia palalo pelana karena begitu panasnya pada saat itu keringat manusia ada yang sampai di bawah hidungnya, ada sampai di lehernya. Ya pusat natawe engkaletu arona engkaletu ada sampai di kaci-kacina. Nah, tapi digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan makadai sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu perawang kalinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makada al muadzinuna atwalun nasi a'nakan yaumal qiyamah. Ia rupa bange adalah manusia yang panjang lehernya, ipakalampeki alonna kopong Allah Subhanahu wa taala. Ini gambarannya kemudian ditafsirkan makada bagaimanapun tingginya keringat
nya keringat di padang mahsyar begitu panas nasabak pelana, ia rupa bangi akan tetap selamat nasabak ipalam pekiwi alon na kopang Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu keutamaannya orang yang selalu azan pak bangi. Hadis diriwayatkan oleh Muslim di hadis nomor 387. Jadi masyarakat muslimin narekonesengi sebenarnya keutamaanna pak bangi, keutamaanna muazzin biasa diistilahkan Bilal. Ya, nareko iris naiseng tahu keutamaan lainnya yang namanya azan, maka orang berlomba-lomba untuk menjadi muazzin. Begitu juga sama dengan di saat pertama dalam satu hadis dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW makna, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali." Menengenaiseng tahu apa yang ada dalam azan dan saf pertama. Menengenaiseng tahu agak keutamaan pak bangin dan nia keutamaan atau angkat tetong di saf pertama ketika salat. Summa lam yajidu illa ayastahimu. Nadapi seandainya mereka tidak melakukan undian. Artinya nasilagai tahu melok manang bang, nasilagai tahu melok manang sa pertama. Oleh karena itu seandainya itu yundipi nak kena ni gamen reundian na lena bang, ni gamen reundian na lena sa pertama. Lastahamu, maka manusia itu akan mengundi untuk azan. Ini biasa lalu di kode jaga pak bang ni si soro-soro tahu. Biasa ko ada sap yang kosong si soro-soro tahu. Nah, dalam hadis lain dan terkait dengan sab pertama menengenaiseng keutamaan atau sab pertama, maka seandainya harus dengan merangkak dia di sab pertama, maka dia akan merangkak untuk pergi mendapatkan sab pertama. Jadi masyarakat muslimin, itu keutamaan azan. Dan seandainya manusia mengetahui nasihat Nabi, mereka akan melakukan undian untuk melakukan azan dan melakukan undian untuk ada di saf pertama. Hukum azan, bagaimana hukumnya azan? Azan itu adalah fardu kifayah bagi laki-laki, bukan wanita, baik di waktu menetap maupun di dalam perjalanan. Jadi fardu kifayah untuk azan. Alias fardu kifayah masyarakat muslimin adalah fardu umum. Kalau sudah dilakukan oleh seseorang, sudah lepas kewajiban itu. Jadi makanya angka makada kalau kosit di kampung, satu kampung itu ada masjid kemudian tidak ada azan, maka seluruh kampung itu berdosa. Masa badena laksanakan salat berjamaah, artinya tidak ada azan. Nariko napi kau ni si ditahu, maka lepas dosanya orang, keutamaannya melepaskan dosanya orang-orang yang tidak melakukan azan. Kemudian masyarakat muslimin, syarat sahnya azan. Yang pertama syarat sahnya azan adalah masuknya waktu salat. Masuk waktu salat. Kemudian bagaimana kalau belum masuk waktu salat? Ya, ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan faktor-faktor lain nareko depan atama waktu sempajang. Salah satu ya masuknya waktu salat adalah syarat sahnya salat. Artinya nariko angkat mas sempajang depan atama watunna denasa sempajanna. Tapi kongka pak bang depan atama watu sempajangi nak bangi gara-gara lena denasa sempajanna tahu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk puasa. Puasa itu di waktu maghrib kita berbuka pas riwatunna bang tahu masjid, artinya tagrubus syams labu imatan nasoya. Di situ waktunya azan, masuknya waktu maghrib dan di situ orang azan. Nareko depan labu soy, artinya depan tama waktu maghribi na bangi pak bangi buka puasa itu ya boleh. Gara-gara lena masyarakat muslimin na buka itu na padahal depan tama waktu.
Apakah puasanya orang sah? Puasanya orang tetap sah. Nasabak dia ni setengah waktu, tapi yang menjadi masalah adalah pak bangi. Makanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahdukum. Apabila sudah masuk waktu salat, hendaklah di antara kalian azan untuk memanggil orang pergi salat. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat sahnya azan yang kedua niat. Niatnya apa? Hadis umum tentang niat yang dari itu hadisnya Poleri Umar kada sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu an kalinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya semua perbuatan itu ada niatnya. Apa niatnya ini? Niatnya dalam hati karena Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan dalam hati karena Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian syarat sahnya azan berbahasa Arab. Ya, namun di Indonesia ayo kedai kena sabak angka istilah Islam Nusantara jadi bangi azan Nusantara tuh makna Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak boleh dirubah menjadi bahasa Indonesia, tetap harus berbahasa Arab. Kemudian selanjutnya adalah tertib. Jumhur ulama ini pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa harus tertib azan sesuai dengan sifat yang telah ada dalilnya. Tertibnya mendahulukan susunannya mulai Allahu Akbar sampai la ilaha illallah yang terakhir. Kemudian muawalah, ayatnya muawalah, dasarnya muawalah tidak ada antaranya. Ini perlu napahangi Pak Bangi. Umpamanya bangi pura roma cerita sih engkau mewe ada macam me jolok mat cerita abalas si jolok cerita pura ni makada hayalah sholat angka mewe mat cerita jolok, apalagi dalam waktu yang lama. Kenapa nalanjutkan ni hayalah sholat? Ini disebut muawalah masyarakat muslimin. Jadi harus berturut-turut, tidak ada selang waktu yang lama. Kemudian satu muazin dalam satu waktu, artinya angka tahu bang. Sementara pertengahan pada makna hayalah sholat tahu makna iya si jodoh lanjutkan, tidak boleh dilanjutkan, harus satu muazin. Kalau memang ada halangannya, azan muazin ini ada halangannya sementara pertengahan ibana atau pangkah halangannya, maka dia berhenti diganti oleh muazin dan mulailah lagi dari pamula si poleri pertama. Pamula si dari waktu yang pertama pamulai Allahu Akbar. Kemudian diusahakan tidak ada kesalahan lahnun. Ya sangi lahnun masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lafaz-lafaz dan hal-hal yang bisa merubah makna. Ada yang diberikan contoh di sini. Umpamanya kata-kata Allahu Akbar. Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Tapi kau berubah makna Allahu Akbar melampaui bana. Allahu Akbar berubah makna masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini perubahan yang sangat fatal. Nasabah akbar itu Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau makna tahu Allahu Akbar itu melampaui bana, jamakna biasanya jamak dari kabrun, biasanya jamak mega, jamaknya kabrun, ayasnya kabrun genderang beduk. Jadi kalau makna Allahu Akbar Allah beduk. Nah, ini masih merubah makna dan sangat fatal perubahan makna ini. Oleh karena itu perlu kita hati-hati. Ada beberapa hal yang biasa ada kritikan-kritikan kita terima nariku, memang hal itu bisa merubah makna. Tapi kalau perubahan itu tidak merubah makna, contohnya Allahu Akbar berubah makna Allah Akbar.
itu memang ada kesalahan tapi tidak merubah makna, maka ini bisa dimaklumi walaupun disebutkan ulama mengatakan makruh, padahal ia sengaja berubah. Ya renangi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang kita menganggap tidak merasakan bahwa berubah dari pindah dingin dari keberubah, maka Allahu Akbar itu berubah makna. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kriteria atau syarat-syaratna ia sange muazzin, syarat-syaratna bilalae. Aga syarat-syaratna bilalae yang itu yang pertama muslim. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanya selang tidak diterima sebagai ibadah. Nasabah masyarakat muslimin, azan ini adalah termasuk ibadah. Termasuk ibadah. Nah, syarat diterimana ibadahnya secara umum ada 3. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua napegau itu matepe. Dalam Al-Qur'an, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Jadi orang yang tidak beriman tidak diterima sebagai ibadah. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumayyiz itu adalah orang yang sudah bisa membedakan antara baik dengan yang buruk. Anak-anak itu tetap sah azannya. Ya, anak-anak sudah paham antara yang baik dan buruk itu dianggap sah azannya. Kemudian laki-laki jadi dena wading makun raya di masjid lubang. Nah, sebab makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa 'alan nisa'i adanan wala iqamatan. Degaga banna makun raya, detogaga kamakna makun raya. Tapi bagaimana perempuan kalau mau salat berjamaah sesamanya perempuan pada nalina ala makun raya mana melo berjamaah, maka di situ boleh azan. Dengan catatan jangan terlalu besar suaranya, jangan pakai mic. Pada umpamanya di dalam ada musalla perempuan makun rai mana mijamaana makun rai imanna, maka perempuan boleh membesarkan azan didengar oleh mereka, tidak sampai keluar didengar oleh laki-laki. Kemudian begitu juga iqamah boleh dibesarkan kalau sesama mereka perempuan. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu syarat kriteria syaratna Pak Bang yang kedua, muslim laki-laki. Kemudian yang ketiga tadi adalah mumayyiz, sudah bisa membedakan antara baik dan yang buruk. Kemudian yang keempat adalah diusahakan seorang yang baik suaranya. Kalau itu nak kata makan jasa dana taruh ini yang sederhana. Saya termasuk tidak bagus suara saya. Kalau kamu makan jasa dana saya persilahkan azan. Nah, sebab ada riwayatnya dari Abu Mahzura, Pak Banna Nabita, ada 3 yang biasa disebutkan ketelu sahabatna Nabita, ya Pak Banna Nabita. Pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah Umi Maktum. Abdullah Umi Maktum ini tau buta, tapi alena bang bas subunna Nabita Muhammad SAW. Kemudian engkaisang Abu Mahzura. Abu Mahzura termasuk sahabat yang bagus suaranya. Karena makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di dalam hadis bahwa ajaba sautu Abi Mahzura fa'allamahu al-azan. Kagum nabita, ya kagum nabita ko sadanna Abu Mahzura, karena makanya Pak Guru Abu Mahzura bang. Karena banyak riwayat-riwayat tentang azan itu masyarakat muslimin yang terkait dengan azan. Abu Mahzura banyak meriwayatkan hadis tentang azan. Kemudian yang kelima mengetahui waktu salat. Artinya mengetahui waktu salat ini tidak mutlak bahwa alena misetongangi namoi pudami kedatama waktu ya, atau melihat jam bahwa sudah masuk waktu. Nah, itu syarat sahnya. Nah, sahabat Abdullah bin Maktum iya to buta, sahabatna nabita Pak Bana nabita buta mana sadena isengi tamana waktu tapi ipudangi kotawe makada tamani waktu, kemudian mereka azan. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi azan itu terkait dengan waktu ibadah, waktu salat. Sekarang ini bagaimana dengan azan yang tidak terkait dengan waktu salat? Contohnya umpamanya anak baru lahir, anak baru jadi, biasa yang dilakukan adalah ibangi di telinga kanan, kamai telinga kiri.
Ini ada yang mengatakan masyarakat muslimin hadisnya sangat lemah, sehingga sebenarnya tidak boleh dilakukan. Apa yang dilakukan untuk bayi itu riwayatnya Nabi Muhammad SAW, kalau riwayatnya Jaji Hasan Siba Husain ditahnik, ya setahnik itu malai kurma kemudian napat tamai ko langit-langit, nah itu yang dilakukan Rasulullah. Nah, malah dalam riwayat hancurkan kecai jolo ero kurmai, kemudian napat tamai ko langit-langitna, kemudian mendoakan keberkahannya. Bahkan dalam riwayat Nabi tuna napakur Husain, kemudian nadok nailo doangan Hasan Siba Husain dapona Nabi tan napudangi makoi napi gau Nabi Ibrahim alaihissalam laur Ismail sibawa Ishak. Angka suatu riwayat, angka sahabat Rasulullah membawa anaknya baru-baru jadi nabawangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga dilakukan ditahnik, kemudian nela doang ngilaribuang Allah Subhanahu wa taala. Jadi azan masyarakat muslimin tidak ada kaitannya. Nasabah azan adalah ibadah untuk panggilan salat. Kemudian yang kedua, azan biasa kong kata letek bola, apa sulapa, bahkan biasa sampai 6 tempat ibangi bolata. Ini juga tidak ada dasarnya. Nasabak sekali lagi bukan tempatnya untuk melakukan azan, panggilan azan. Kemudian masyarakat muslimin biasa bahkan pernah ada bang di kuburan. Nah, ini sangat jauh menyalahi aturan. Nasabah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburan itu azan ini adalah panggilan salat, kemudian orang mau dimakamkan. Bahkan ada riwayatnya, ada ceritanya, no iko goroe napak bang. Nah, ini bukan tempatnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh melakukannya. Nasabah azan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa catatan, bila ada 2 orang muazzin atau lebih yang berebut menjadi muazzin, nasabah nang error riwayatna hadisnya, maka da mendengene segi keutamaanna nasilagai tahu melok mencaji muazzin. Kalau ada yang berebut menjadi muazzin, maka harus didahulukan orang yang paling bagus suaranya, kemudian orang paling bagus agama dan akalnya. Ya, kita kan biasa mendengar ada orang maka betangi lo bang begini, kalau tidak dijadwal digagaturan pokoknya iga yolo alina bang, karena maka betangi lo bang masyarakat muslimin. Jadi itu syaratnya. Kalau rita nih maka niga makan ja dana, kemudian dia paling bagus akalnya. Kemudian ia nasepakati jamaah, perlu juga dipertimbangkan adalah kesepakatan jamaah. Ya kumacace jamaah masyarakat muslimin, maka ya si bang gara-gara macace matut di dalam sempajang. Kemudian selanjutnya tambahan catatannya, yang disunnahkan untuk muazzin kita percepat. Tujuan niatna bang adalah lalu ngiriona buang Allah Subhanahu wa taala. Angka hadisna puleri Utsman bin Abil Alas, maka dia ya Rasulullah ij'alni imam wa qaumi, tapancaji ka pemimpinnya, imamnya kaumku. Nama kedara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta imamuhum wa qatadi bias adahum, imanna ko kampomu. Oleh karena itu jadikanlah dirimu sebagai patokan, wattahiz muadzinan, dan carilah muazzin la ya'khudhu ala adhanihi ajra. Anda usahakan si mata-mata laksanakan bange untuk lelungi riona buang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pak bange diusahakan adalah pura majenne. Nasabah napwadai al-Muhajir bin Kunfus, maka annahu sallama ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawa'da falam yarud alaihi hatta tawa'da.
bahwa ia nangi Muhajir bin Qunfus mengucapkan bereselangi lari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara majenne Nabi tapangkero sahabat nan nangi lama bereselang lari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falam yarud dena baliwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bereselang ya sahabat hatta tawadda'a pura mani majenne napakada waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa qala innahu la yamna'ni an arudda alaika setengah-tengahnya tidak ada yang menghalangi saya untuk membalas salammu illa anni karihtu kecuali karena saya membenci tidak suka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan saya tidak suci. Oleh karena itu majene kajolo, makanya ketika kita mau azan usahakan bersih dari hadas besar dan hadas kecil, artinya puraki majenne. Kemudian masyarakat muslimin menghadap ke kiblat, sunnah-sunnah muazzin menghadap ke kiblat. Kemudian hadisnya nareko nadapi ucapan hayyalas shalah sibawa hayyalal falah, maka menolehkan kepala dan leher ke kanan saat mengucapkan ketika mengucapkan hayyalas shalah, maka menolehkan kepala ke kanan hayyalas shalah. Kemudian ketika hayyal falah menolehkan kepala ke kiri. Ini sunnah masyarakat muslimin. Napuadai Abu Juhaifa makna palamma balaga hayyalas shalah naitai Bilal bang maka dia Abu Juhaifa falamma balaga hayyalas shalah hayyalal falah lawa unukuhu yaminan wa shimalan wa lam yastadir. Nah, pangoloi menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri tanpa memutar badannya. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sunnah nariko bangi tawe ipatamai dua jari ke dalam dua telinga. Jadi sunnah tania kalau gaya miaru masyarakat muslimin maka dah kebiasa tena tutup milo cilin, tapi sunnahnya adalah memasukkan jari ke dalam telinga. Berdasarkan hadis masih dari Abu Juhaifa na cerita tentang azannya Bilal, wa ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa tattaba'u fahu hahuna. Kemudian memasukkan tangannya di sini wa hahuna wa isba'ahu fi uzunihi, jari telunjuknya di telinganya. Jadi sunnahnya memasukkan jari telunjuk di telinga masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir sunnah-sunnah azan adalah mengeraskan suara ketika azan. Saya kira ini jelas bacaannya, seruan harus membesarkan suara. Untuk sementara masyarakat muslimin kita cukupkan sampai di sini. Masih ada beberapa hal tentang azan dan iqamah kita belum masuk dan kepada iqamah. Mudah-mudahan insyaallah kita masih senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan minggu depan kita masih lanjutkan dengan hal-hal lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa tun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.